wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali Ibu Nirmala hadir di sini menemani anak-anak di rumah dalam melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya di sekolah kita yang tercinta, yaitu SDN 025 Ciputra. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, dan anak-anak di rumah, pada awal tahun pelajaran 2021-2022 ini, SDN 025 Ciputra melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan tentunya kalian sudah menyaksikan video yang sudah dikirimkan oleh guru kelas masing-masing tentang perkenalan sekolah. Kalian sudah berkeliling bersama para guru, melihat mulai dari halaman depan hingga ruang kelas yang nantinya akan kalian tempati pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Nah, kali ini di MPLS hari kedua, Ibu akan mengajak kalian untuk berbincang-bincang dengan kepala sekolah kita, yaitu Bapak Agus Supriyadi SPD MM, ditemani oleh perwakilan guru, yaitu Bapak Tri Sumardi SPD. Dan kita semua di sini akan berbincang-bincang mengenai kurikulum dan pembelajaran apa saja yang akan dilaksanakan di SDN 025 Ciputra. Dan alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah dan juga Pak Tri juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari kita sapa anak-anak kita ya Pak ya. Ya, baik ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, anak-anak SDN 025 Ciputra, juga ayah bunda, keluarga besar SDN 025 Ciputra. Selamat bergabung dengan kami di SDN 025 Ciputra. Iya. Apa kabarnya ini Pak? Alhamdulillah hari ini kita dalam kondisi baik ya. Mudah-mudahan walaupun pandemi sedang melanda kita ya, bahkan hari ini juga situasi kita masih dalam kondisi yang harus tetap di rumah. Kita berupaya dengan protokol kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini. Cukup bertiga saja ya kita hari ini. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk semua. Amin. Amin. Tetap ya Pak ya. Protokol kesehatannya juga tetap dilaksanakan. Kita juga di sini sama-sama memakai masker supaya keselamatan kita, kesehatan juga kita tetap terjaga. Baik Bapak nih, berkenaan dengan awal tahun pelajaran baru ini nih, pasti ayah bunda di rumah dan anak-anak juga bertanya-tanya nih di rumah. Pembelajaran seperti apa sih ini yang akan dilaksanakan di SDN 025 Ciputra ini? Apakah masih daring atau misalnya bisa tatap muka nih Pak nih? Seperti apa nih Pak? Iya, inginnya sih kita tatap muka ya. Betul. Tapi karena kondisi khususnya di Kota Bandung, kondisi kita sedang dalam darurat seperti ini. Jadi pembelajaran kita untuk sementara sebelum ada pengumuman, ada izin dari pemerintah Kota Bandung, dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan dari SKB 4 Menteri itu mengizinkan sekolah untuk dibuka kembali, kita buka. Tetapi untuk sekarang kita masih tetap menjalankan pembelajaran dari rumah, pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring. Oke, jadi untuk sementara ini ayah bunda dan anak-anak di rumah juga persiapkan mungkin untuk pembelajaran di rumah masih daring ya, ini pembelajaran, jadi masih pembelajaran jarak jauh, masih daring yang diterapkan di SDN 025 Ciputra sampai nanti ada pemberitahuan kembali mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik nih Pak nih, selain itu juga mungkin orang tua masih bertanya-tanya nih, kurikulumnya seperti apa nih yang akan diterapkan di SDN 025 Ciputra ini? Kurikulum, kebetulan Pak Tri juga di tim penyusun kurikulum ya. Kebetulan mohon maaf hari ini Ibu Siti Farida selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum tidak bisa masuk karena beliau dalam kondisi sedang berkabung dan kondisi badannya juga kurang fit, sehingga alhamdulillah ada wakilnya ini Pak Tri Sumardi ya, untuk dari tim penyusun kurikulum SD Negeri 025 Ciputra. Untuk kurikulum yang kita terapkan, jelas kita menggunakan kurikulum nasional 2013.
Itu sementara untuk pembelajaran, karena kita sekarang masih menggunakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, tetap kita menggunakan juga kurikulum darurat. Kurikulum darurat pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan dari kementerian yang sudah ditentukan, mulai dari KIKD-nya ya, kemudian juga dari pemilihan materi-materi pembelajaran yang urgen saja yang disampaikan untuk anak-anak di rumah, supaya apa yang diharapkan oleh orang tua dan anak-anak bisa diajarkan atau disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Untuk hal-hal yang tidak terlalu urgen di dalam kurikulum darurat itu tidak ada. Jadi kita terapkan kurikulum darurat juga untuk selama pembelajaran jarak jauh. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya mengenai kurikulum yang akan diterapkan di SDN 02 Mungkin sekarang saya akan beralih kepada Pak Tri sebagai perwakilan guru SDN 025 Ciputra dan tim penyusun kurikulum. Baik, Bapak Tri, mohon dijelaskan mengenai kurikulum darurat yang akan diterapkan di SDN 025 Ciputra ini. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai kurikulum darurat di sini diartikan adalah kurikulum yang dibuat di saat masa pandemi ini, di mana KIKD-nya disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemi ini. Nah, tetapi yang menjadi dasar kita tetap ini adalah kurikulum nasional. Nah, kita akan memadukan itu semua, dan yang menjadi untuk yang diterapkan kepada siswa-siswa SDN 025 Ciputra ini tergantung dari guru masing-masing dengan melihat kondisi lingkungan apa saja nih yang dibutuhkan di SDN 025 Ciputra. Nah, itu KIKD-nya bisa dipilih dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, sehingga di sini memang KIKD yang dipilih ada memang yang betul-betul dibutuhkan, termasuk di masa pandemi ini. Karena kalau bisa melihat dari jam pelajaran, mungkin di masa pandemi ini ada penyesuaian yang biasanya kita 7-8 jam. Di masa pandemi ini kita maksimal hanya 4 jam pelajaran, sehingga mungkin betul memang berbagai penyesuaian. Nah, ini mungkin banyak orang tua yang bertanya nih, kadang materinya diajarkan di gurunya nih gak sama dengan bukunya nih. Misalnya nih bukunya satu tema belum habis semua gitu. Ya. Kadang kan orang tua pasti bertanya-tanya nih, kenapa ya gurunya kok belajarnya lancar-lancar. Nah, itu seperti apa Pak? Kalau dijelaskan supaya orang tua tahu. Di sini dalam artian mungkin di subtema 1 dan subtema 2 itu ada KD yang sama. Nah, KD yang sama ini sehingga bisa saja KD itu muncul di subtema 1, tetapi di subtema 2 muncul lagi, tetapi kita tidak ajarkan. Kenapa? Yaitu karena tadi penyesuaian dengan kurikulum darurat ini di masa pandemi, sehingga di subtema 1 misalnya belajar pidato, di subtema 2 ada juga mulai belajar pidato, sehingga di subtema 2 ini ya pidatonya dilewat gitu, karena sudah diajarkan di tema 1, tema sebelumnya, betul. Sehingga materi di sini betul, kalau saya waktu itu pernah menyampaikan ke beberapa orang tua yang waktu pas ada kegiatan rapat bahwa kurikulum darurat ini bisa dibilang materi pelajaran akan berkurang. Tetapi itu kalau menurut saya itu memang yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena jam pelajarannya saja berkurang, sehingga materi pun disesuaikan, bukan dikurangi materinya, tapi waktunya yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap kelas masing-masing. Dan itu guru bisa memilih KIKD yang memang disesuaikan dengan kondisinya gitu. Tapi itu juga mungkin ditekankan setiap satu tingkatan akan sama, karena alhamdulillah kegiatan KKG di SDN 025 Ciputra atau kelompok kerja guru ini berjalan, sehingga satu tingkatan itu materinya akan sama. Ya, betul. Iya, terima kasih Pak Tri. Ya. Jadi ayah dan bunda di rumah mengenai materi itu akan disesuaikan oleh guru kelasnya masing-masing, terutama untuk satu tingkatan. Itu setiap tugasnya atau materinya akan sama dengan kelas lainnya. Ya Pak, begitu mungkin ya Pak ya? Iya. Jadi kelas begini, kelas 1A, kelas 1B sampai kelas 1F materinya sama. Hanya gurunya saja yang berbeda. Iya. Iya. Iya, jadi seperti itu. Jadi materi yang diambil dalam kurikulum darurat itu sama semuanya, satu tingkatan dari kelas A sampai kelas F gitu ya. Betul. Nah, untuk sekarang berarti kelanjutan dari materi yang akan diajarkan itu masuk ke pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan untuk
awal pembelajaran ini ya, sampai ada pemerintah yang memutuskan apakah masih tetap daring atau PJJ atau bisa tatap muka. Nah, untuk persiapan PJJ ini seperti apa Pak dari pihak guru? Ya, untuk persiapan PJJ dari pihak guru ini, apalagi dengan evaluasi dari tahun kemarin, kita mencoba evaluasi, diskusi dengan kepala sekolah atau dengan rekan-rekan sejawat yang lain mengenai bagaimana sih pembelajaran efektif di masa PJJ ini. Ternyata alhamdulillah kemarin sudah kita mungkin dibuat kesimpulan ya Pak ya, buat kesimpulan bahwa untuk PJJ tahun ini kita akan coba dengan polanya adalah daring, luring, daring. Nah, dalam artian dari 4 jam pelajaran, jam pertama dibuka dengan daring, jam kedua dibuka dengan luring, jam ketiga luring, dan jam keempat daring lagi. Nah, tujuannya apa? Jadi ini supaya membiasakan kepada anak walaupun di rumah tapi seperti sekolah seperti biasa saja gitu. Ada pembukaannya, terus ada menanyakan kabar siswa, terus ada tujuan pembelajaran yang disampaikan, terus juga ada nanti evaluasi di akhirnya. Nah, itu disampaikan di awal pada saat proses daring jam pertama. Setelah itu anak mengerjakan 2 jam luring di rumah. Anak mengerjakan di rumah, setelah selesai mengerjakan baru nanti ada daring lagi, atau maksud di sini daring adalah Google Meet, bisa Google Meet atau Zoom Meet atau mengenai atau melalui WhatsApp grup ya online gitu. Nah, itu nanti pada saat jam keempat ini bisa menjelaskan materi pelajaran apa saja yang dikerjakan sama anak, sejauh mana pemahaman anak-anak, terus apakah ada siswa yang ingin bertanya, termasuk siswa juga bisa menyampaikan materinya gitu yang setelah dipelajari dan sebagainya gitu, sehingga di sini terjadi yang namanya refleksi. Nah, itu refleksi dan evaluasi. Nah, itu yang nanti diharapkan pada proses pembelajaran ke depan. Di samping juga Pak, kita juga punya blended learning mungkin ya. Yeah. Blended learning juga mungkin kalau seandainya nanti PJJ ini memungkinkan, setelah PJJ ini ada PTM, kita juga akan mencoba metode pembelajaran blended learning di mana menggabungkan antara daring dan luring. Karena mungkin setelah PJJ ini tidak mungkin seluruh siswa bisa masuk di DPR, tetapi secara bertahap 25%, 50%, baru nanti 100% untuk pembelajaran tatap muka. Nah, di pembelajaran tatap muka baru ini kita akan mencoba untuk blended learning gitu ya, di mana menggabungkan antara daring dan luring. Tapi lebih jelasnya nanti akan dibahas kalau seandainya kita sudah PTM. Mungkin kita opsi ke-1, opsi kedua kita siapkan gitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi begini, saya tambahkan ya Bu, untuk pembelajaran di masa sekarang kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. Tetap hanya mungkin dengan menggunakan style yang baru. Ya, kalau kemarin-kemarin guru fokus hanya menggunakan WA saja ya, hanya WhatsApp. Kirimkan tugas WhatsApp sudah, sehingga itu akan membuat anak menjadi jenuh, menjadi bosan. Bahkan dalam pengerjaannya pun ya anak jadi agak malas gitu ya. Tapi karena kejenuhan itu. Nah, tapi untuk yang sekarang, insya Allah Bapak Ibu guru akan selalu memantau. Tadi yang dijelaskan oleh Patri, ada di jam pertama ada pemantauan, ada pertemuan tatap muka secara virtual. Kemudian jam kedua dan ketiga baru anak mengerjakan latihan-latihan setelah yang dijelaskan oleh guru, juga tugas-tugas yang lainnya di pembelajaran hari itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan di pelajaran jam terakhir, jam keempat, anak kembali lagi pertemuan tatap muka lagi secara virtual. Tatap muka virtual, maaf ya, saya menginginkan tatap muka virtual istilahnya, artinya anak bisa melihat wajah ibu gurunya, bapak gurunya gitu ya, dengan dan semuanya gitu di dalam kegiatan virtual. Hanya mungkin ada sedikit kendala, terutama buat teman-teman, buat anak-anak yang tidak memiliki perangkat. Nah, ini juga kita siasati ya Pak ya. Nah, kita siasati bagaimana untuk anak yang tidak punya perangkat tidak usah memaksakan diri. Ya, syukur-syukur karena sekarang sudah zamannya ya. Ayah bunda semua ada rezekinya, ada miliknya. Saya doakan ya, kita doakan bersama. Mudah-mudahan kehidupan sosial ekonomi dari para orang tua itu, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, Allah memberikan rezeki yang banyak dan berlimpah,
sehingga anak-anaknya bisa dibekali dengan perangkat ya. Kalaupun tidak ada, ya jangan memaksakan. Seandainya tidak bisa ikut daring di jam pertama dan daring di jam terakhir, tidak apa-apa. Cukup bisa mengerjakan latihan-latihan atau tugas-tugas yang ada di dalam WhatsApp ya, di dalam grup WhatsApp, dan bisa juga bertanya. Iya. Ataupun karena mungkin nanti tidak ada PPKM ya, mudah-mudahan PPKM-nya berhenti gitu ya. Udah selesai. Untuk yang sifatnya anak-anak yang tidak punya perangkat, kita siapkan materi dan ininya dalam bentuk naskah. Ya, Pak Tri, ini tolong diinikan juga kepada para guru, di data berapa anak yang tidak memiliki perangkat, nanti akan didata dari setiap kelas, sehingga disimpulkan kelas 1 ini kira-kira ada berapa orang nih yang tidak bisa ikut pembelajaran jarak jauh karena keterbatasan perangkat pembelajaran. Nah, jadi kita siapkan secara manual. Ya, kita siapkan secara manual. Itu mungkin tambahan dari Bapak. Terima kasih nih Bapak, Pak Tri dan juga Kepala Sekolah, menarik sekali ya, ternyata pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di SDN 025 Cikutra ini. Jadi mungkin butuh kolaborasi, mungkin butuh kesepakatan antara guru dan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh ini. Karena kalau misalnya salah satunya tidak bisa memberikan perhatian kepada siswa, mungkin hasilnya akan tidak maksimal mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi ayah bunda di rumah juga untuk dipersiapkan bagaimana perangkatnya untuk anak-anak, tetapi juga tidak membebankan juga, sekolah tidak membebankan juga kepada orang tua. Kalaupun memang tidak ada perangkatnya, itu bisa dikomunikasikan dengan guru kelas dan dicari solusinya, solusi yang terbaik untuk pembelajaran anak-anak. Begitu ya Pak ya? Betul ya. Baik, nah ini berkelanjutan dari masalah PJJ nih Pak, kembali ke Bapak Kepala Sekolah, bahwa di PJJ ini mungkin untuk menerapkan pendidikan karakternya agak sulit mungkin ya Pak nih. Nah, itu bentuknya seperti apa nih Pak, pendidikan karakter yang diterapkan pada pembelajaran jarak jauh ini kepada anak-anak, tentunya dari guru. Ya. Terima kasih. Ini berbicara tentang karakter Pak Tri ya, Bu Dirmala, juga ayah bunda semua. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang utama untuk di kami ya, mungkin di seluruh Indonesia juga sama ya. Tetapi di Cikutra ini saya lebih mengutamakan ke pendidikan karakter, karena ranah di pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah afektif, kognitif, dan psikomotor ya, atau kita kenal dalam bentuk penilaian itu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Begitu juga dalam pembelajaran. Nah, ranah afektif ini atau disebut ranah karakter itu adalah yang nomor 1. Nah, bentuknya apa sih yang harus dilaksanakan di rumah? Karena kalau di sekolah guru bisa langsung memantau ya, ketika anak berbicara tidak pantas ya, kurang sopan ya, etikanya sedikit keluar dari aturan, itu kan guru bisa langsung menegur. Nah, tetapi kalau di rumah ini bagaimana? Nah, ini jadi bahan pemikiran kami, bahwa tadi sudah dijelaskan kurikulum darurat itulah di dalamnya mungkin mencapai di sana hampir 75% mengarah kepada pendidikan karakter. Yang seperti apa? Ya mulai dari anak bangun tidur. Ya. Untuk yang muslim, biasa orang tua membiasakan anak melaksanakan sholat subuhnya ya, sesuai dengan jam yang dibiasakan melihat dari usia anak. Kelas 1 mungkin sholat subuhnya 5:30 masih bisa toleransi ya, tapi untuk kelas 6 tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian untuk kemudian anak membersihkan diri, mandi ya, kemudian berpakaian seragam, lantas sarapan dan sebagainya, itu menjadi pendidikan karakter yang di rumah. Yang siapa yang mengawasinya? Yang mengawasinya adalah ayah bunda semua. Nah, bagaimana dengan ayah bundanya yang kerja dua-duanya? Nah, ini juga jadi kendala ya. Nah, tapi insya Allah itu tidak akan jadi hal yang membuat pendidikan karakter di rumah tidak ada, karena saya yakin ketika ayah bundanya bekerja, pasti anak tidak sendiri di rumah. Ada kakaknya, atau ada mungkin yang asisten di rumah ya, atau mungkin juga ada nenek, ada om, ada tantenya gitu ya, yang bisa membantu mengajarkan mereka pembelajaran
pembiasaan untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, dengan ada kegiatan membantu orang tua, nah kita kan ada pelajaran PABP ya, yang di sini lebih dikenal dengan pendidikan agama Islam karena mayoritas di sini beragama Islam. Jadi di sana itu ada pemantauan kan, pemantauan untuk kegiatan ibadahnya, yang itu KI1 ya, spiritual. Kemudian yang keduanya pemantauan di KI2-nya, yaitu sosial. Nah, sosial itu apa? Ya dengan anak dibiasakan untuk membantu orang tua. Sehingga pernah ada tugas dari guru, Bu, fotokan, ayah bunda fotokan atau videokan ketika anak sedang membantu orang tua. Ada yang membantu cuci piring, ada yang membantu nyapu lantai, ada yang membantu menyiram tanaman, dan sebagainya. Itu adalah sudah masuk ke dalam ranah-ranah yang mendidik anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi pembelajaran jarak jauh itu tidak menghalangi atau tidak membatasi bagaimana sih pemantauan pendidikan karakter. Nah, walaupun di sekolah itu lebih mudah, walaupun itu secara keterpaksaan, karena yang menyuruhnya guru. Beda ya Bu ya, ayah bunda, beda sekali ya ketika disuruh oleh orang tua dengan disuruh oleh anak. Itu akan jelas disuruh oleh guru ya. Anak itu akan lebih menurut kepada ini gurunya, bapak ibu gurunya, ketimbang oleh orang tuanya. Ya, anak saya saja daripada saya juga sama-sama guru gitu ya. Tapi ketika menyuruh anak untuk berkarakter, untuk melakukan beberapa tugas yang dari sekolah atau sebagainya, tidak menurut kepada orang tuanya, tapi lebih menurut kepada ayah bundanya. Dan ini juga alasan dari ayah bunda ya, ingin segera tatap muka begitu kan, karena tenurut cenaka orang tua nama, lebih nurut kepada bapak ibu gurunya. Nah, tetapi di sini insya Allah dalam pembelajaran itu akan dipadukan beberapa kegiatan karakter selain pengetahuan atau kognitif, tetapi kita utamakan 70% pada ranah karakter. Itu seperti itu realnya gitu ya, contoh nyatanya. Mungkin ada tambahan dari Pak Tri, mangga Pak Tri bisa ini. Ya, untuk mungkin di sini yang sudah dilakukan ini pendidikan karakter ini adalah mengenai kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan. Itu ya tadi sudah sama Bapak dijelaskan dari mulai bangun tidur, terus nanti ada peduli lingkungan juga. Kita kemarin menugaskan untuk siswa menyiram tanaman, terus membuat kerajinan daur ulang. Itu juga mungkin dari salah satu sikap sosialnya untuk peduli dengan lingkungannya. Itu sih mungkin. Kalau kaitannya dengan Bandung Masagi seperti apa Pak? Nah, ini berbicara tentang Bandung Masagi, kita teringat ya, mungkin 5 tahun yang lalu ya. Ini tapi tetap Bandung Masagi itu adalah merupakan bagian dari pendidikan karakter yang ciri khas dari Kota Bandung. Ya. Bahkan sekarang bukan Bandung Masagi lagi loh, namanya Jabar Masagi. Karena alhamdulillah Bapak Wali Kota kita ya setelah menjadi gubernur, dan pendidikan karakter Bandung Masagi sudah meluas sampai ke Jawa Barat. Ini luar biasa sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan warga Jawa Barat menjadi masyarakat yang betul-betul berkarakter. Nah, di Bandung Masagi ada 4 ranah kan yang dibicarakan. Pertama religius ya, religinya. Yang kedua ranah budayanya. Yang ketiga ranah nasionalismenya atau bela negara. Dan yang keempat adalah ranah peduli lingkungan atau peduli pada lingkungan gitu ya. Nah, di ranah yang pertama religi tadi sudah saya bicarakan. Ketika anak bangun tidur pagi, ya usahakan untuk bisa melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kemudian ketika akan sarapan, akan belajar, setelah sarapan, setelah belajar juga upayakan ada berdoa. Nah itu kan kebiasaan seperti sama di sekolah. Kemudian di ranah budayanya jelas, dan kita mah berada di Bandung ya. Orang Sunda itu punya sebuah siloka atau sebuah moto, ada silih asih dulu ya, silih asih saling menyayangi, lalu silih asah saling mencerdaskan, saling memberitahu, lalu silih asuh saling membimbing, dan yang terakhir ada silih wawahmi. Nah jadi silih asihnya itu pertama silih asih saling menyayangi minimal di dalam anggota keluarga, antara kakaknya dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, dengan saudaranya, apalagi kepada orang tua. Silih asih, silih asah saling mengingatkan, memberitahu hal-hal yang seharusnya anak itu tahu, kita itu tahu, saling mencerdaskan, saling memahami apa yang belum diketahui. Kemudian
silih asuh ya dibimbing oleh yang sudah dewasa atau yang sudah lebih tahu, membimbing teman-teman atau anak-anak yang belum tahu ya. Di sini anak-anak kelas 1 pasti oleh kakaknya, oleh orang tuanya. Dan yang terakhir silih wawangi. Kalau orang Sunda bilang tong silih gorengkeun, kedah silih saekeun, sing silih aluskeun gitu ya. Saling mengharumkan nama gitu ya. Saling menjaga nama baik diri kita, juga menjaga nama baik keluarga dan semuanya masyarakat gitu, sekolah terutama di sini ya. Nah, jadi kaitan dengan Bandung Masabi adalah karakter khusus yang betul-betul berada pada kegiatan-kegiatan pembelajaran sudah terintegrasi dari seluruh mata pelajaran. Ada 10 mata pelajaran ya yang kita gunakan di dalam kurikulum 2013 ini. Dari mulai pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti sampai kepada pendidikan muatan lokal lingkungan hidup ya. Itu semuanya sudah masuk Bandung Masabi di sana. Jadi pendidikan Bandung Masabi sudah terintegrasi dengan muatan pembelajaran yang ada pada kurikulum sekolah. Itu saja mungkin dari Bapak penjelasannya. Terima kasih Bapak. Nah, Ayah Bunda dan anak-anak, jadi pembelajaran di SDN 025 ini sudah komplit ya, sudah lengkap. Di dalamnya sudah memuat karakter-karakter yang dapat membiasakan siswa-siswi kita atau anak-anak kita menjadi warga negara yang baik ya Pak ya, menjadi anak-anak yang baik begitu. Nah Pak Tri, mungkin ini ada kita akan berbagi ini bagaimana kiat-kiatnya nih sebagai guru untuk ayah bunda di rumah, kiat-kiatnya agar karakter tata krama dan budi pekerti itu tetap bisa dilaksanakan di rumah. Walaupun pembelajarannya daring, itu ya pembelajaran jarak jauh. Bisa dijelaskan Pak bagaimana kiat-kiatnya atau tipsnya agar ayah dan bunda di rumah juga tidak kebingungan menghadapi anak-anak di rumah? Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Untuk tips di rumah buat ayah bunda di sini, di mana yang pertama berikan kasih sayang yang terbaik untuk anak-anak, betul. Kasih sayang yang terbaik dengan cara apa? Yang pertama mungkin harus diajak komunikasi, karena PJJ ini pola pembelajarannya tentu berbeda daripada biasanya. Sebelumnya anak-anak bisa ketemu dengan teman, bercanda dan sebagainya. Sekarang yang anak-anak lihat ini ayah bunda lagi, ayah atau kakak adik lagi, seperti itu. Orang-orang yang terdekat, orang-orang terdekat gitu yang bisa bertemu dengan anak-anak. Jadi berikan kasih sayang yang sebaik-baiknya setulusnya kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Walaupun itu pasti sudah mengalir ya Pak ya, betul, tidak diinginkan juga. Cuman mungkin lebih diajak untuk berkomunikasi. Karena yang saya tahu, pernah dengar juga itu beberapa tahun yang lalu, ajak anak berbicara setelah maghrib sampai sebelum isya. Itu ada pola pembelajaran itu di mana untuk agar apa nih Pak? Ya? Ya agar apa tujuannya? Agar tujuannya untuk terjalin komunikasi yang baik. Anak membutuhkan apa dan orang tua tahu apa yang harus anak lakukan. Gitu. Itu di samping agar komunikasi terjalin dengan baik. Terus berikutnya yang kedua, ini memotivasi anak. Seberikan motivasi anak sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya anak bisa ikut dalam kegiatan PJJ ini. Gitu. Yang ketiga ini jangan lupa ingatkan anak untuk bisa terus mengikuti PJJ dengan sebaik-baiknya, di mana dari waktunya, apalagi nanti pada saat PJJ ini ada daring, luring daring, maka ingatkan anak untuk bisa mengikuti sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan disepakati dengan wali kelas mungkin. Agar kedisiplinan juga kejujurannya bisa tetap anak-anak dapatkan ya, atau anak-anak laksanakan setiap hari. Mungkin ya Pak ya? Iya. Menarik sekali ini Pak. Rasanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan pada Bapak. Satu lagi Bu, ada tambahan yang disampaikan oleh Pak Tri. Ini pengalaman saya waktu, karena saya juga punya anak Bu. Karena saya sekarang sudah dewasa semua, sudah duduk di bangku kuliah dua-duanya. Jadi ketika anak saya kecil itu, ini mungkin pengalaman yang bisa dibagikan kepada ayah bunda yang masih kelihatannya pada muda-muda ini. Kebanyakan anak pertama ya yang masih sekarang itu. Nah ini pastikan ibu-ibu muda, ayah-ayah muda ya. Ini ayah bunda yang ada di
lingkungan SD 05 Ciputra untuk tahun ajaran ini yang di kelas 1. Itu anak itu tolong dibesarkan jangan dengan berupa cacian atau hinaan apalagi ejekan ya. Tapi besarkanlah anak dengan penuh apresiasi. Setiap apa yang dilakukan oleh anak berikanlah apresiasi. Jadi jangan terlalu dianggap mereka itu tidak bisa atau kurang baik dan sebagainya, tetapi berikanlah selalu pujian. Karena anak yang dibesarkan dengan pujian nantinya anak yang pandai menghormati dan menghargai sekitar yang ada di lingkungannya. Tetapi ketika anak dibesarkan dengan hal yang sifatnya penuh dengan ejekan, hinaan atau cacian, maka anak itu menjadi pembenci nantinya. Nah, oleh karena itu kami titipkan untuk ayah bunda trik-trik yang tadi yang disampaikan oleh Pak Tri menarik sekali. Tambahannya, tolong sampaikan apresiasi kepada mereka ketika anak itu mau melaksanakan kegiatan pembelajaran, karena tidak ada yang namanya anak harus dipaksa sekali gitu ya. Ketika tidak ikut, anak lagi kondisi kurang fit atau bagaimana, baik fit itu fisiknya ataupun psikologisnya. Mungkin anak itu menginginkan sesuatu kepada ayahnya atau kepada bundanya, tapi belum terpenuhi, sehingga ketika bangun pagi anak itu masih terpikir di benaknya dalam psikologinya, sehingga dia nggak mau ikutan kegiatan pembelajaran. Ayahnya marah, bundanya marah, sampai anak itu dimarahi dengan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak patut ditiru oleh anak-anak ya. Atau mungkin juga bahkan dengan kekerasan. Aduh, saya mohon ya ayah bunda jangan lakukan itu, biarkan tunggu mereka dengan kesadarannya. Lalu Pak, bagaimana nanti anak saya nggak ikut pelajaran? Tidak jadi apa-apa Ibu, yang penting ada komunikasi tadi disampaikan oleh Pak Tri ya, bukan hanya dengan anak tapi dengan wali kelasnya. Mohon maaf Ibu wali kelas, Bapak wali kelas, anak saya tidak bisa, ini kondisinya sedang kurang baik. Itu saja bisa dijelaskan sehingga guru itu akan memaklumi, bisa lebih paham gitu ya. Nah itu Bapak Ibu guru ya, jadi tidak ada kekerasan atau pemaksaan yang harus disampaikan kepada anak kita. Saya titip karena ini ayah bunda mulai dari tanggal 19 ya, ketika anak itu masuk sekolah, maka ketika anak itu diterima disahkan menjadi murid di SD 025 Ciputra ini, maka anak-anak ayah bunda, putra putri ayah bunda sudah menjadi anak saya, sudah menjadi anak kita semua ya. Jadi kami titipkan agar mereka dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Ada lagi Pak untuk pesan-pesannya ayah bunda di rumah dan anak-anak juga? Kayaknya sudah cukup ya. Sudah cukup. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali saya ucapkan karena banyak sekali informasi-informasi yang ditunggu-tunggu oleh ayah bundanya bisa sekarang dijelaskan lebih jelas mungkin ya dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Tri selaku perwakilan dari guru SD 025 Ciputra. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak dan juga Bapak Kepala Sekolah, dan terima kasih juga kepada ayah dan bunda di rumah. Alhamdulillah bincang-bincang kali ini sudah selesai, dan terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Tetap semangat belajar untuk anak-anak walaupun belajar di rumah. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.